Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu Mas Raffi, kita ngobrol-ngobrol santai aja sore ini. Karena Mas Mori udah di sini juga. Kalau lo mau nanya-nanya silakan ya Mas ya. Kita mau ngobrol tentang topiknya kutu loncat gitu ya. Setelah kemarin Sabtu kita ngobrol sama Mas Gatot, yang sudah berapa tahun tuh? 7 tahun lebih mungkin ya kerja di satu perusahaan. Ini lebih ya. Di satu perusahaan yang sama ngerjain satu hal yang ya pasti akan ada perkembangan gitu ya, tapi ya di satu tempat yang sama kan gitu kan, tips-tipsnya gimana, kenapa nggak pindah segala macam. Sekarang kita bahas tentang kutu loncat. Kerja pindah-pindah terus kan gitu. Nah, uh, dan apa ya, apakah ini jadi sesuatu yang buruk, apakah ini jadi sesuatu yang positif? Kalau mau bahas, teman-teman mau ada yang mau dibahas, mau jadiin pertanyaan, mau berpendapat, boleh, bebas. Silakan, kita ngobrol santai aja kalau setiap audio event. Buat yang belum pernah audio event, belum pernah angkat tangan, langsung aja angkat tangan. Kalau mau ikutan ngobrol, jadi dibikin santai aja. Oke, kutu loncat gitu ya. Gua pribadi ini sih, kalau pertama ya gua mulai ya. Jadi gue pribadi kalau lihat dari perjalanan karir dalam tanda kutip ya, kenapa dalam tanda kutip, karena awalnya nggak ada karir ya, karena gue sendiri gitu, maksudnya usaha sendiri kan. Gue setup bisnis sendiri dan jalan sendiri mulai pertama tuh bareng sama istri di tahun 2005 apa 2006 ya, 2005 2006 lah ya gitu. Itu sendiri, nambah timnya sampai akhirnya terakhir 2015 ya, 10 tahun kali ya itu bisnis sendiri. Maksudnya wirausaha ya, baru habis itu mulai switch ke profesional. Di situ ya cukup lama kan ya, tapi yang dikerjain juga banyak, nggak 1-2 doang. Dan kalau boleh jujur ya, dibandingin kerja itu growth secara profesional, growth secara knowledge dalam hal technical skills, hard skills, soft skill yang hubungannya sama karir gitu ya, kayak communication lah, leadership yang berhubungan dengan ini ya, dengan cross team communication kayak gitu-gitu loh. Itu jauh sih. Jauhnya gimana? Jauhnya itu lebih cepat grow kalau lo kerja sama orang gitu. ini kalau ada yang bisnis sendiri dan kemudian gua salah, tolong dikoreksi ya. Jadi bisa jadi pandangan gitu. Tapi kalau dari pengalaman gua sih jauh banget. Dan makanya kenapa pada akhirnya gua enjoy jadi profesional. Kenapa? Karena drive gue sebenarnya itu belajar gitu ya. Jadi apa yang ngedrive gue untuk bekerja, berkarya itu adalah karena gue bisa belajar sesuatu yang baru, dan gue menemukan sesuatu yang baru yang gue bisa belajar sesuatu yang baru gitu. Oh gini, oh gitu, itu yang gue enjoy itu seperti itu. Sementara waktu bisnis sendiri itu memang bener ada yang dilatih gitu ya, dan mental tuh strong banget. Kemudian lo kena masalah, kemudian lo harus sabar, jadi orang yang ya intinya lo bebas gitu. Artinya kalau di kantor kan lo harus datang ya 9 to 5 misalnya, atau 8 to 4 misalnya, dan kemudian lo ada reporting, ada yang ngedrive lo gitu. Sementara kalau lo bisnis sendiri nggak ada tuh. Lo harus benar-benar bisa motivasi diri lo sendiri, kalau lo nggak kemana-mana. Lo harus mau dan bisa macet-macetan gitu ya, dengan tanpa ada kayak sesuatu yang pasti gitu di akhir bulan kan gitu. Jadi apa yang tumbuh tuh beda gitu, tentang itu dulu gitu ya. Jadi makanya akhirnya gue jadi akhirnya ke profesional. Nah, selama jadi profesional gue tuh nggak pernah sampai 4 tahun ya di satu perusahaan. Jadi maksimal tuh kayaknya 3 tahun juga nggak ada deh, hampir 3 tahun maksimal, hampir 3 tahun pindah, hampir 3 tahun pindah gitu. Itu pengalaman gue sih gitu. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman yang sama atau yang berbeda, atau mau kasih pendapat, bebas, silakan angkat tangan, kita ngobrol sama-sama. Cuman selama ini gitu ya, salah nggak sih jadi kutu loncat? Kalau gue sih, karena nggak tahu ya gue definisinya kutu loncat atau enggak gitu. Tapi kalau gue dilihat dari kacamata orang-orang yang generasi sebelumnya gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan yang relatif stabil gitu, yang orang-orang kerja itu belasan tahun, puluhan tahun ya, gue kayak kutu loncat lah ya. Setahun pindah, 2 tahun pindah, belum 3 tahun pindah gitu ya, kelihatan kayak kutu loncat. Nah, Mas Raffi udah di sini. Yuk, bisa mulai diskusi. Dari Mas. Assalamualaikum. Ini sih Mas. Ini yang ngomong siapa nih? Mas Mori atau Mas Raffi nih? Aku mau nanya sih Mas. Oh, Tadi Mas Raffi yang bilang.
Sorry ya Mas Raffi, aku nanya nih, itu kan oke, thank you Mas. Terkait tadi kan Mas di pengalaman Mas kan itu kan cuma 3 tahun ya, dan aku mikirnya kalau di tech itu apakah tech itu kayaknya normal nggak sih Mas di tech? Kecuali kayak kita pandang industrinya kayak di corporate ya Mas. Kayak misalnya di perusahaan besar konglomerat atau kayak industri itu kan jarang ada kutu loncat ya Mas, yang energi gitu. Itu kira-kira emang tiap industri itu ada range yang bisa dikatakan kutu loncat atau gimana gitu Mas? Kalau dari pandangan Mas Rian. Ini lo nanya ke orang yang salah mas, karena gue nggak pernah di industri lain sih. Industri gue digital doang dari awal. Jadi gue nggak tahu mas. Jadi gue jujur tidak tahu gitu ya. Tapi mungkin lebih tepatnya gini kali mas ya. Langsung ke intinya ya. Jadi gue tidak ngelihat lu dianggap sesuatu yang buruk gitu selama lu bisa menjelaskan gitu, dan waktu 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 lu pindah tuh pasti lu tanya kan. Waktu interview tuh kemungkinan besar lu ditanya kenapa lu pindah kan gitu kan. Kalau lu bisa menjawab itu dengan baik dan benar gitu ya, dan itu apa namanya, otentik, lu memang seperti itu, gue tidak ngerasa bahwa itu sesuatu yang jelek gitu ya. Itu asal artinya ada hal-hal lain ya nanti yang perlu dilihat juga gitu ya. Tapi yang gue lihat adalah pindah-pindah itu menurut gue itu nggak apa-apa. Tapi ya kayak tadi ya, artinya ada minimal level yang harus di maintain lah gitu. Kalau industri lain gue nggak tahu sih mas. Tapi kayaknya hampir di setiap industri pasti ada orang-orang yang seperti itu kan. Dan biasanya secara umum karirnya orang-orang yang pindah-pindah itu biasanya lebih cepat. Biasanya. Cuman seperti kayaknya kemarin Mas Vikario tuh sempat nulis ya, bahwa kalau lo itu stay di satu company, kemungkinan lo sampai top top levelnya company itu lo lebih lebih tinggi gitu. Uh, gua nggak tahu nih ya, ini kayak gimana. Tapi memang benar kalau misalnya lo lihat CEO sekarang yang dari company-company gede yang dunia gitu ya, itu mereka dedicated lama di perusahaan tersebut. Nggak ada tuh yang jarang ya, jarang bukan nggak ada, jarang yang baru di hire setahun atau di hire langsung jadi CEO, itu nggak banyak. Tapi kayak Microsoft, Apple segala macam itu orang-orang yang udah lama banget di company itu, Amazon juga kayak gitu. Sama lah orang-orang yang udah lama banget di company itu yang akhirnya naik jadi chief gitu. Dan kalau di CEO-nya jadi kayak gitu, kemungkinan besar juga top level manajemennya juga tebakan gua kayak gitu juga gitu ya. Gitu. Jadi ada masing-masing lah gitu. Ini ada Pak Cecep juga, gua mau manggil Mas atau Pak nih, nggak enak nih. Mau nggak Pak? Mas silahkan, ada yang mau disampaikan, silahkan. Oke, terima kasih. Salam kenal dulu semuanya nih. Saya Cecep Yusuf Fahri. Jadi kalau mau dibilang kutu loncat nggak tahu juga, soalnya perusahaan yang sekarang ini perusahaan yang ke-13 nih mas. Gitu. 13 luar biasa. Cerita-cerita Pak. Ya, jadi yang terlama itu di HM Sampurna Pak, saya 9 tahun. Setelah itu nggak lebih dari 4 tahun lah. Ada yang cuma 6 bulan, yang sebelum Sampurna malah saya cuma 1 hari Pak. 1 hari. 1 hari, jadi saya nggak hitung, saya nggak masukin CV lah gitu. Gitu. Yang 6 bulan tuh di Epson Pak. Jadi saya implementasi GSOC setelah itu. Kebetulan sudah selesai dalam waktu 6 bulan. Tiba-tiba ada tawaran ke Palembang, ya saya ambil yang di Palembang gitu Pak. Gitu. Oke. Ini jadi gue banyak kan Pak Cecep ya. Lu pernah dianggap sebagai kutu loncat itu nggak sih? Pernah dapat stigma negatif itu nggak sih? Kalau pas interview Pak, ada stigma itu Pak. I see. Okay. Tapi kalau mereka sudah dengar alasannya kenapa, ya berubah lah gitu. Iya. Karena reasonnya pasti dan jelas gitu Pak. Oke. Menarik. Berarti lu memang di industri apa Pak? Yang lu kerjain bilangnya apa sih Pak? Auditor ya berarti ya kalau gue lihat dari title. Auditor sudah lintas industri sih Pak. Dari mulai manufaktur sigaret, lalu ke elektronik, ke pulp and paper, lalu ke telco, terus ke financial industry gitu. Mantap, luar biasa pengalamannya. Nah, Pak sekalian nih, karena ada yang senior dan sudah pernah 9 tahun dan pernah pindah-pindah gitu ya Pak. Tadi kan lu mention ini Pak, alasannya gitu ya. Setelah tahu alasannya itu oke, wajar gitu. Secara umum aja gitu ya. Biasanya pindah yang tidak menimbulkan stigma negatif itu alasannya kenapa sih Pak?
Kalau saya lebih ke ini ya, aspirasi karir yang tidak terpenuhi di tempat itu, terpaksa saya harus cari ke tempat lain untuk mencapai apa yang saya targetkan itu. Terus juga ya finansial Pak. Serius, itu nggak jadi stigma negatif? Enggak Pak. Oh, menarik ya. Saya jawab aja di interview seperti apa adanya gitu. I see. Oke, menarik. Gua kira cuman kalau kayak tadi yang pertama kan ini kan aspirasi karir kan, jadi temanya lebih ke arah growth kan, karir growth lah ya. Gue pengen berkembang tapi tidak ada opportunity kan gitu ya, itu oke lah. Tapi ternyata tentang finansial, tentang kompensasi itu juga oke, karena kompensasinya memang dirasa jauh gitu ya, itu juga dianggap nggak ada masalah ya. Enggak Pak, selama interview belakang 13 kali pindah-pindah nggak ada masalah Pak. Mantap. Thank you Pak Cecep. Pernah nggak sih Pak, pertanyaan satu lagi nih, pernah nggak sih lo nggak jadi gitu ya, maksudnya harusnya itu cocok tapi ternyata orangnya ngelihat terlalu sering pindah nih, jadi kita khawatir gitu, itu pernah nggak sih disampaikan kayak gitu? Ada tapi nggak banyak Pak, cuma beberapa, 1-2 paling Pak yang langsung ngejudge gitu Pak, ada Pak. Jadi habis itu prosesnya kayak silent gitu, PHP lah jadi gitu. Itu sebelum interview atau setelah interview Pak? Saat interview Pak. I see, oke. Jadi interview terus habis itu silent, nggak ada respon apa-apa lagi gitu. Oke, menarik. Ada yang 6 bulan, ada yang sehari gitu ya Pak ya. Dan ya itu menarik sih. Tapi yang sehari kan nggak masuk ke CV kan? Nggak. Oke. Nggak worth it Pak. Oke, thank you Pak sudah sharing juga. Makasih. Mas Mori sama Mas Raffi kalau misalnya ditanyain, atau teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyain atau mau disampaikan boleh juga tuh. Ini baru nih gue belajar juga nih. Mas Mori gimana? Ada nanya lagi nggak Mas? Mas Mori bingung cari tombol unmute. Lagi rame tuh kayaknya tempatnya Mas Mori, Mas Raffi. Kalau gitu gue pengen nanya deh Mas. Ini gak tau ya, mungkin sebelum masuk mungkin lu udah bahas, tapi terkait lebih ke kapan pindahnya ya. Mas Brian kan sebenarnya udah pernah bahas juga pas, kalau nggak salah di post LinkedIn-nya Mas Brian nggak sih, kapan waktu itu tempat pindah gitu ya Mas, setelah achieve sesuatu, kalau nggak salah ya Mas. Mungkin boleh. Iya, tapi mungkin boleh dijabarin lagi di sini kali Mas, karena apa ya, kalau ya baca dari postnya yang masih gue bingung tuh terkait misal nih kayak kita udah achieve sesuatu tapi kayak kita pindah pas 3 bulan gitu, atau ada kayak selain achieve mungkin ada minimal bulannya gitu Mas. Mungkin itunya sih. Ini mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Nanti minta pendapatnya Pak Cecep juga nih, karena menarik juga gitu ya. Cuman kalau gua internally Mas Raffi, ini pendapat internal ya, bukan merupakan sebuah pendapat yang menjadi konsensus gitu ya di teman-teman produk, kalau gua ngomongnya di produk ya. Jadi gua sendiri ngerasa bahwa kalau gua kerja itu antara menuju ke 6 bulan itu gua itu baru mulai bisa kayak menguasai gitu. Antara 3 sampai 6 bulan tuh baru bisa kerja efektif gitu. Benar-benar kerja 100% lah. Jadi antara 0 sampai 3 bulan tuh pasti nggak bisa. Itu pasti masih masa belajarnya, penyesuaian lah, kayak gitu-gitu gitu. Jadi baru 3 sampai 6 bulan tuh baru bisa lo kayak kasih 100% gitu ya. Yang your worth itu seperti itu. Nah, makanya kalau gue internally gue satu, ya kalau bisa nggak kurang dari masa itu gitu ya, atau ditambahin lagi gitu. Kalau gue sih kalau bisa tidak kurang dari 1 tahun. Kecuali ada kondisi-kondisi lain kayak gitu ya. Misalnya memang nggak kondusif nih kantornya, gitu ya, nggak kondusif dalam banyak hal ya. Fundingnya, atau misalnya nggak sehat tuh orang-orang di dalamnya gitu ya, atau kondisi working environment-nya yang kurang bagus, demand-nya terlalu tinggi misalnya, terlalu di push misalnya, hal-hal seperti itu kan macam-macam gitu.
Kecuali kondisinya seperti itu, ya gue nggak akan cabut gitu sampai setahun. Kenapa? Karena ya maksudnya kantornya sudah kasih gue kesempatan gitu ya. Gue ngerasa kayak gitu ya. Paling nggak buat gue. Jadi setelah 6 bulan ya gue pingin gue bisa give my all gitu ya. 6 bulan setelahnya minimal kayak gitu. Itu sih. Dan kayak tadi kalau jawab pertanyaan lu kapan sih harus pindah? Momen terbaik adalah kalau gue ya satu, kondisinya harus align semuanya. Jadi pertama, sebisa mungkin harus sudah ada prestasi gitu ya, atau paling nggak ada acknowledgement atau ada sesuatu yang udah kita capai gitu di perusahaan sebelumnya. Kalau itu tidak terjadi, nanti akan lebih susah gitu untuk pindah. Itu akan lebih ya susah gitu kan. Artinya lo kenapa pindah, prestasi lo apa aja kan nggak ada, itu kan repot ya. Itu pertama. Kedua, dengan kita punya prestasi dan kita sudah punya nama dalam tanda kutip ya, reputasi yang bagus, prestasi dan reputasi yang bagus di antara teman-teman, itu nanti ke depannya teman-teman pas kita harus pas pindah kan pas harus di atas ya. Jadi pas bukan dalam kondisi kita tuh perform lagi buruk-buruknya, tapi harus pas lagi bagus gitu. Supaya ya kita dikenal sebagai orang tuh orang yang memang kompeten. Dan kalau misalnya kita lagi butuh atau kita nanti ada opportunity, teman-teman tuh nggak enggan gitu ya untuk referensiin kita atau untuk bantuin kita, karena memang mereka taunya kita kompeten. Kalau kita pas lagi di bawah kita cabut, itu kayak kita kabur kan sebenarnya. Jadi ya harusnya tidak jadi seperti itu. Dan yang ketiga yang juga harus align adalah lo ketemu potensi yang bagus di luar sana yang memang bisa propel lo lebih cepat atau lebih jauh kan, seperti itu. Kalau tiga kondisi itu tidak ketemu, ya sekali lagi balik ya, ada kondisi yang tadi yang nge-push lo untuk pindah nggak? Kalau nggak ada sih harusnya sih jangan pindah dulu gitu. Itu kalau gua. Kalau Pak Cecep mungkin ada masukan yang lain mungkin. Mau nggak Pak? Kalau dari pengalaman sih apa yang dibilang tadi benar ya. Paling nggak saat kita nanti menghadapi proses rekrutmen di tempat baru tuh ada yang bisa kita ceritain gitu loh. Jangan sampai nggak ada sama sekali gitu loh. Ya kalau saya kan auditor ya, program kerjanya tahunan, jadi paling nggak ya minimal tuh project tahunan pertama selesai dulu gitu loh. Baru kita kalau memang mau looking around lah habis itu gitu. Tapi jangan sebelum itu, karena kalau belum tuh biasanya belum ada achievement apa-apa gitu dari hasil audit kita tuh mungkin belum ada yang terimplementasi, jadi belum punya efek di perusahaannya. Kalau kita udah bisa lihat efeknya, diimplementasi ada pengaruhnya ke sini, nah itu kita bisa ceritakan nanti saat di interview juga kan gitu. Benar. Yang berikutnya ya yang tadi itu financial demand-nya kita Pak. Jadi kita lihat di market misalnya kok teman-teman saya di luar udah bisa segini kok saya belum gitu. Nah itu bisa saya cari opportunity untuk mengejar ke arah sana, dan biasanya sih dapat aja sih gitu sih. Ada aja sih peluangnya gitu. Push faktornya itu memang akan macam-macam, tapi nggak akan lari jauh dari itu gitu loh. Bahwa saya akan target akan ngejar di posisi ini di kapan, kalau di sini nggak bisa berarti tempat lain gitu aja sih. Mantap. Kebayang. Makasih Mas Brian dan Pak Cecep nih. Mungkin yang gue pengen nanya selanjutnya ini sih Mas. Masih sedikit nyambung sama kutu loncat, cuman lebih studi kasus gitu sih. Jadi ada temen gue yang dia udah mau pindah gitu kan Mas, dari company A ke company B. Nah terus company A-nya ini dia nge-counter offer gitu Mas, dan jadi bimbang gitu ya. Nah itu kalau malah nggak jadi pindah, bakal ngaruh ke apa ya, persepsi perusahaan terhadap kita gitu nggak ya Mas? Kayak apakah ya udah kalau pindah baru kalau udah yakin, bahkan dengan counter offer apapun gitu. Mungkin itu sih Mas. Nah, Pak Cecep dulu deh. Mau nggak Pak? Oke, ini juga ya, agak miris buat saya juga. Jadi saya nggak pernah tuh kayak di counter offer, nggak pernah tuh pengalaman, nggak pernah. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kalau saya pindah ya perusahaan memang nggak consider saya lagi sebagai apapun. Jadi ya udah saya pindah aja gitu. Lebih ringan buat saya gitu loh. Karena terbukti memang tidak ada. Ataupun kalaupun saya di counter offer, saya kan lebih condong untuk tetap pindah sih gitu Pak. Gitu. Menarik. Gue juga pernah baca sih, jadi tentang kalau di counter offer gitu ya, better
tetap pindah gitu daripada stay. Kenapa? Karena kalau stay company ini cuman ada indikasi gitu ya, company ini cuman nanti ya supaya aman aja, terus nanti lo akan kalau misalnya ada yang mau disacrifice ya lo akan duluan gitu kalau lo sudah ada indikasi pindah gitu ya. Kalau pengalaman gue pribadi, gue pernah beberapa kali di counter offer. Yang pertama kali di counter offer, gue dapat offer, kemudian gue di counter, terus kemudian gue stay gitu ya. Dan ini company-nya bagus gitu, gue stay. Kemudian setelah agak lama gitu ya, setahunan setelahnya, gue dapat opportunity lagi. Gue di counter, tapi yang nge-counter ini nggak punya authority gitu. Karena ya yang gue kejar itu kan growth ya, yang gue kejar tuh growth, bukan salary saat itu ya. Jadi yang gue kejar adalah opportunity untuk, gue bosen nih, gue pingin ngerjain sesuatu yang lain, pingin gue pingin inilah berkontribusi yang lebih banyak lah kayak gitu ya. Cuman leader gue waktu itu ya tidak dalam posisi bisa menjanjikan sesuatu gitu kan. Akhirnya udah gue assign tuh pindah gitu. Nah setelah itu baru tuh orang tertinggi organisasinya yang dalam divisi gue baru ngasih counter yang kalau misalnya gue denger itu sebelum gue assign ya, gue gak jadi pindah. Aduh. Sayang sekali gitu ya. Tapi ya sudah, artinya sudah takdir dan gue udah assign, ya udah gue pindah. Jadi apa yang artikel yang gue baca itu juga ya, bahwa kalau setelah pernah di counter, kalau dapat counter offer mendingan enggak. Gue tidak melihat itu terjadi gitu ya, paling enggak di satu contoh company yang gue alami gitu. Dan gue ngerasa sih selama ini waktu mau pindah beberapa kali, leader gue selalu berusaha nge-retain gitu ya. Cuman biasanya kalau tidak berhasil karena memang nggak ada, dalam tanda kutip ya, nggak ada power atau nggak ada authority untuk ngeritain gue gitu. Artinya apa yang gue kejar memang dia nggak bisa kasih gitu. Kalau dia bisa kasih dia kasih gitu. Cuman dia nggak bisa gitu. Jadi ya udah akhirnya gue harus pergi. Gitu sih, Mas, kalau pengalaman gue ya. Tapi pengalamannya Pak Cecep tadi juga menarik ya. Artinya kalau memang nggak di counter, biasanya di industri yang ini ya, yang sudah yang konvensional lah kita sebut gitu, itu memang kayak gitu ya. Jadi redundansinya tinggi gitu ya Pak ya. Artinya kalau misalnya lu cabut gitu, sudah ada siap yang gantiin gitu kan Pak? Penggantinya banyak sih Pak, jadi nggak terlalu pusing juga buat perusahaan sih gitu kan ya. Gitu. Iya. Ya tapi kalau memang sampai kosong dulu misalnya 6 bulan baru ada pengganti, ya itu terjadi memang ya, seperti yang saya terakhir pindah itu kosong, jabatan itu kosong 6 bulan, baru setelah itu ada yang masuk dan dia lapor ke saya, Pak saya masuk gantiin Bapak nih gitu. Oh itu terus kosong gimana Pak? Nggak ada yang ngerjain atau gimana? Iya, nggak ada gitu. Tapi perusahaan tetap operate oke gitu ya, tanpa ada operate, tapi kan dapat surat peringatan dari kita kan di industri finansial, dari OJK pasti ada push Pak, ada OJK untuk ini tolong cepat diganti gitu, cepat diisi. Auditor ya. Oke paham. Oh iya. Siap. Oke. Menarik. Nah itu berarti kayak departemen atau tempat kita kerja juga impact juga Mas Raffi ya. Artinya kalau kayak gue kan biasanya ngerjain growth, ngerjain platform, itu kritikal tuh. Kalau nggak ada ya harus ada yang ngerjain gitu. Kalau nggak bosnya yang ngerjain, ya orang lain yang dikasih kerjaan kan gitu. Gitu sih. Gitu, jadi tempatnya ngaruh juga ya Mas, maksudnya industrinya ngaruh Mas. Iya, industrinya ya ngaruh banget ya. Kalau kita sih, kalau auditor sih banyak di mana-mana Mas, tinggal cari aja. Tergantung yang bisa bayar berapa juga kan, kalau mau cari yang levelnya sama, di luar sana sekarang di market udah gila-gilaan gitu. Nah mereka pasti akan cari yang di bawah, yang penting bisa mengisi dan melaksanakan tugas itu ya sebisa mungkin lah gitu. Gue jadi kepikiran nanya tentang auditor sih. Sebenarnya ada beda nggak sih Pak auditor yang top level gitu ya, maksudnya bagus banget, sama auditor yang penting ada gitu? Ada beda sih nggak sih ke performance bisnis gitu Pak? Kalau performance bisnis kan tergantung dari ini ya Pak, sejauh mana dia bisa melihat risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, dan dia bisa memberikan added value terhadap rekomendasi yang bagus juga gitu. Jadi istilahnya akan membuat jangka panjang industri itu jadi sustain gitu kan.
Jadi kalau ada risiko yang bisa di counter dari sekarang udah ketahuan dari auditor si auditor A ini sudah bisa mengungkapkan itu dan membuat manajemen melaksanakannya dan akhirnya kedepannya terhindar dari risiko yang lebih besar, kan impact-nya lumayan gitu Pak. Dan itu memang nggak banyak yang kayak gitu karena cara pandang auditor masing-masing juga kan sesuai dengan batas kemampuan juga. Dia bisa nggak ngeliat itu? Dia bisa nggak meramalkan bahwa future ke depan nih OJK bakal ngeluarin aturan apa lagi nih yang bisa membuat industri kita jadi terhambat misalnya, dan kita bisa memberikan rekomendasi perusahaan untuk seminimal mungkin bisa tetap patuh regulasi tapi juga bisnis tetap jalan gitu loh. Oke, paham. Gua kira tuh sebelumnya auditor tuh cuman, ya dalam tanda kutip ya, cuman ya ngaudit gitu kan. Tapi ternyata kalau memang auditornya bagus, dia bisa selain Ngasih saran mengaudit, gitu dia ya, bisa Mas. lihat gitu ya, kayak sinyal-sinyal gitu. Kedepan nih kalau kayak gini bahaya nih, kondisinya seperti ini nanti, ya gitulah ya. Seperti yang Pak Cecep tadi cerita gitu ya, ternyata ya, yang bagus ya Pak ya. Memberikan counter lah gitu. Jadi kalau udah bisa kasih rambu dari depan lah. Ya. Oke. Kebayang. Nah ini ilmu baru nih. Thank you Pak. Jadi gua belajar. Ya kalau auditor yang kayak gitu Pak, bayarannya gila-gilaan Pak. Kayak teman saya yang di Samsung Pak ya. Dia cerita dia dibayar 75 juta per bulan. Plus ada kompensasi uang di muka 1 M kalau dia tidak resign dalam waktu 1 tahun. Luar biasa. Sampai seberharga itu ya. Itu ya. Sampai ada uang kompensasi kalau nggak resign. Kompensasinya double tuh berarti, lebih dari 2 kali lipat berarti. Mantap. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Safi? Atau teman-teman yang lain? Saya mau nanya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada pertanyaan? Sepi tuh, nggak ada yang nanya tuh. Ayo, nggak ada yang nanya. Pak Cecep, gue nanya deh. Lu pernah ini nggak sih Pak? Lu kan udah lumayan senior ya, maksudnya udah sering. Lu pernah nginterview orang nggak yang kemudian dia tuh ada kayak sering pindah-pindah kerja gitu? Nggak pernah sih Pak. Pengalaman interview orang di bagian saya cuma 2 kali ya Pak, dan itu jadi junior saya kan, jadi nggak. Dia juga pindah dari bagian lain dari dalam perusahaan, jadi nggak pernah di luar sih. Pindah divisi gitu ya? Ya. Siap. Kalau gue ini sih terkait melihat kutu loncat gitu ya, artinya kayak tadi sih parameter yang gue ini ya, Mas Umuri yang katakan lagi tuh. Jadi yang gue lihat parameternya kayak tadi. Jadi apakah satu seperti yang diceritain tadi ya Pak Cecep sama gue tadi cerita, alasan dia pindah itu masuk nggak gitu ya? Artinya apakah emang anak ini hobinya cuman pindah loncat aja untuk dapat sesuatu yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat tanpa ada kontribusi gitu kan? Jadi ngelihat apakah di tempat sebelumnya itu sudah ada achievement atau prestasi kayak gitu-gitulah, itu penting. Kalau misalnya ada dan atau memang ada push faktor ya, kondisi yang tidak bagus misalnya, atau kompensasinya jauh lebih rendah daripada market kayak gitu, itu oke lah gitu. Tapi intinya kalau gue ngelihat orang yang terlalu sering pindah dan kemudian indikasi tambahannya adalah dia minta raise-nya itu lebih agresif gitu ya dibandingkan normalnya. Kalau di industri tech kan normalnya kalau lu pindah itu sekitar 30% lah. Ya katakanlah seperti itu ya. Give or take ada yang kurang, tapi 30% biasanya udah standar orang di offer pindah itu 30%. Nah, kalau misalnya ada orang yang gua pernah nih wawancara yang sering banget pindah, rata-rata setahun nggak sampai setahun pindah, belum ada achievement, belum ada kontribusi, pas ditanya itu agak gelagap gitu, terus habis itu minta kompensasinya loncatnya ketinggian. Ini udah jelas kalau buat gue ya, itu nggak bakal di hire sih. Dan sudah ya gue ingat jangan sampai hire dia, kira-kira kayak gitu lah. Gitu. Kalau itu saya setuju tuh, red flag itu. Oh ini ada yang nge-WhatsApp nih.
Menarik Mas. Setelah stay di satu perusahaan yang cukup lama terus memutuskan undur diri. Setelah itu pindah-pindah baru sampai saat ini udah 5 perusahaan selama 2021 sampai sekarang. Nyanyi oke. 2021 sampai sekarang. Mas Ngateno Eno ini lagi dengerin ya berarti ini. 2021 sampai sekarang 5 perusahaan. Wah, itu kayak 2 tahun 5 perusahaan, Mas. Luar biasa. Kalau dengerin, kalau ada di sini angkat tangan dong. Gue pengen denger nih. Udah nggak Mas Pak Ngateno atau Mas Ngateno? Nggak ada ya? Wah nggak ada ya. Tapi nge-WhatsApp tadi di grup. Ya itu ada Mas Mori juga. Oke, monggo teman-teman kalau misalnya mau ditanyain, Mas Raffi, monggo silakan. Kutu loncat ya. Udah resign. Kenapa? Iya tadi Mas Moring resign kalau nggak salah. Iya udah diangkat terus turun lagi tuh tangannya. Jadi balik lagi kalau jadi pendengar dia. Monggo silahkan kalau misalnya dia masih mau ditanyain atau dibahas tentang kutu loncat. Tapi intinya sih secara kesimpulan ya kalau gua boleh simpulin dikit, kalau boleh gua simpulin dikit ya artinya sebenarnya lu pindah-pindah kerja itu walaupun kayak khawatir gitu ya dilihat sebagai orang yang pindah-pindah, selama tadi ya beberapa syarat terpenuhi. Satu, alasannya jelas, lu pindah itu kenapa dan lu bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian kedua, ya lu punya prestasi lah yang bisa lu pakai gitu ya untuk waktu di interview itu ada yang sudah lu kontribusikan dan itu mempermudah lu untuk pindah, itu nggak ada masalah. Yang ketiga, ya jangan sampai ada red flag di mana lu kayak terlalu sering gitu. Maksudnya sekali-sekali satu perusahaan 6 bulan gitu ya, tapi kayak misalnya Pak Cecep tuh nggak bisa dibilang kutu loncat juga sih sebenarnya, karena walaupun ada yang 6 bulan kayak ada yang 9 tahun gitu loh. ini bukti bahwa kalau gua ya, ini bukti bahwa orang ini sebenarnya bukan kutu loncat, nggak pas aja kondisinya kayak gitu loh. Jadi yang kalau gue sih bacanya kayak gitu ya. Secara pengalaman juga gue ada experience jalanin bisnis sendiri kan, dan itu ya lumayan istiqomah lah ya 10 tahun. Kemudian gue di company juga nggak terlalu cepat, nggak setahunan pindah gitu. Tapi ada yang agak lama, ada yang setahun, ada yang gue diberhentikan kayak gitu kan. Jadi tidak mengindikasikan sebagai kutu loncat gitu ya. Apalagi kutu loncat ini kalau lo selalu gitu ya nggak betah pindah itu kan yang jadi buruk kan seperti itu. Karena sebenarnya nggak dimau sama perusahaan itu bukan adalah orang-orang yang di hire tapi nggak kontribusi kemudian pindah, nggak kontribusi pindah yang ngapain. Kalaupun misalnya ada nih orang yang, ini gue ya ngerefleksikan diri gue sendiri, kalau misalnya ada PM yang gue mau hire under gue, jago banget, jagonya minta ampun gitu ya. Tapi gue udah tahu pasti 10 bulan atau 6 bulan gitu dia pindah. Tapi gue tahu dalam 6 bulan itu dia contribute yang kontribusinya luar biasa gede banget. Dan ini impact-nya luar biasa. Gue sih tetap hire ya. It comes down to lu bisa contribute nggak? Lu bisa worth it nggak dengan repotnya nge-hire ganti orang gitu ya. Kalau itu worth it sih nggak tahu ya. Kalau gue sendiri, gue ketemu orang kayak gitu, gue tahu dia mau pindah tapi dia bisa execute hal yang bagus dan sesuai ekspektasi atau melebihi, itu oke banget sih, tetap aja oke ya. Kalau gue sih gitu sih. Pak Cecep mungkin gimana Pak, pendapat Pak? Ya balik ke itu yang parameter yang tadi Pak. Kalau memang dia bisa, kita lihat di historicalnya ternyata di banyak achievementnya ya so what gitu, nggak masalah juga gitu. Benar banget. Comes down to that. Jadi kalau misalnya memang orang ini perform bagus, kecil kemungkinan akan dilihat sebagai orang ini kutu loncat gitu ya. Yang ada adalah ngelihatnya company-nya tidak bisa memenuhi aspirasi profesionalnya gitu. Jadinya memang dia harus pindah untuk tumbuh. Kayak gitu sih. Iya, selama company-nya bisa nurture dia dengan baik kan, memprovide room for growth yang bagus, kompensasinya juga bagus, culture-nya perusahaannya bagus. Saya yakin sih orang-orang yang biasanya pindah bisa jadi nggak pindah juga sih Pak. Bener, itu bener. Itu bener banget. Iya. Yang nggak company mau kan apakah dia kutu loncat atau bukan. Kalau orang itu di hire tapi nggak kontribusi apa-apa kan sebenarnya kan. Atau ngerepotinya lebih besar daripada kontribusinya kan gitu. Atau bisa juga gini, dia bagus tapi company-nya nggak bisa manage dia Pak.
Ya, ya. Ya kayak semacam dibiarin, tidak ada program pengembangan, aspirasinya nggak ditanya, mau sampai gimana di sini, mau apa yang dicari, apa yang dibutuhin gitu kan. Kalau itu nggak provided, tidak masuk di feel-nya dia, di hatinya dia kan, oh gue masuk di sini buat apa ya gitu. Gue minta ini nggak bisa, mau ini nggak bisa, gimana gitu kan. Dan saya pernah ngalamin itu sekali sih Pak gitu kan. Jadi saya waktu awal di interview ditanya aspirasi ke depan mau apa, bilang 3 tahun 5 tahun mau jadi apa, bilang 3 tahun saya mau gantiin ibu, saya bilang gitu. Bagus dong, artinya dia naik ke atas kan kalau udah gantiin kan. Iya, saya bilang 3 tahun saya mau gantiin ibu gitu kan. Oke, kata Ibunya dia. marah lagi. Enggak dong. Dia kan bos saya gitu kan. Iya, gantiin bos tuh artinya Nah. bosnya naik. Tapi ternyata setelah 3 tahun dia masih di situ dan nggak ada tanda-tanda mau pindah dan tidak ada tanda-tanda buat saya juga di provide yang bisa mengikuti jalurnya dia gitu kan. Berarti Iya. saya harus cari keluar dan ternyata di luar langsung dapat gitu yang setara dengan itu gitu. Ya kenapa enggak saya nggak pindah aja gitu. Iya. Memang ini sih artinya kalau punya tim member yang kecepatan growth-nya lebih bagus dari kita, ya pada akhirnya kita akan kebalap dan itu nggak ada masalah sih. Artinya gue nggak pernah keberatan gitu, maksudnya kalau gue salah satu hal ya yang gue jadiin parameter gitu, gue nge-hire orang atau enggak, itu adalah kalau misalnya gue kerja sama dia, gue mau nggak, kira-kira gitu sih. Itu kayaknya gue belajar dari mana ya, gue belajar dari buku apa gitu atau dari siapa gitu. Tapi ini kalau gue bayangin, kalau gue kerja sama dia, gue mau atau enggak, kalau gue mau berarti dia layak di hire sih. Gue kayak gitu ya. Kalau gue mau hire seseorang gitu, artinya kalau dia growth-nya cepat ya bagus gitu. Kalau gue kalah cepat ya gue aja yang kurang oke gitu kan. Kan gitu kan. Oke. Ini kali ini yang dengerin lumayan banyak, tapi kok tumben ya silent semua ya. Biasanya rame nih, ada tangan. Ini Mas Mori dari WA nih Mas. Oh, Tapi gua nggak baca. agak out of topic sih. Mau ngomong dibacain. Tadi Mas sampaikan juga ya Mas, better kalau Mas mau pindah lebih baik punya achievement. Nah kalau belum ada achievement Mas, karena aku bingung Mas dalam mengetahui achievementku apa ya Mas. Soalnya kan kerjaan aku lebih ke operational dan monitoring aja Mas gitu. Operational dan monitoring tuh ada achievementnya juga kan sebenarnya kan. Kayak misalnya contoh, operational dan monitoring itu kan artinya lu memperhatikan ada deviasi atau enggak, dan kecepatan laporan kalau ada deviasi seperti apa kan gitu kan. Artinya lu create sistem di mana kalau misalnya ada deviasi lu cepat-cepat laporin sehingga impact-nya deviasinya nggak terlalu tinggi, atau kalau ada sesuatu yang buruk itu terjadi sistemnya lebih cepat teridentifikasi atau nggak sampai turunnya terlalu jauh, hal-hal seperti itu loh. Itu bisa jadi achievement gitu kan. Artinya ya lead time, misalnya time to solve, misalnya time to close bug gitu misalnya, atau yang lain. Gua nggak tahu nih apa yang lo kerjain kan Mas Mori ya, tapi intinya lo bisa kok cari itu. Apa yang lo kan pasti punya KPI kalau nggak OKR ya itu achievement lo gitu. Jadi itu achievement lo sebenarnya. Kenapa lo bingung? Gitu. Ya wes, gua udah adzan. Teman-teman terima kasih banyak. Pak Cecep, thank you banget. Sama-sama, sudah Mas. sharing, Terima kasih, Pak Cecep. belajar banyak nih. Mas Raffi, thank you udah ditemenin ya. Thank you. Teman-teman semoga Semoga. bermanfaat sharing kali ini. Sampai ketemu Sabtu besok dan Selasa depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.